Shalom, selamat malam untuk semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kembali kita bertemu di dalam Maranatha Bible Study Online. Biarlah kita selalu bersyukur dan kita mau selalu diperlengkapi dengan pengajaran demi pengajaran. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan pengajaran berikut ini. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kami yang boleh ikut di dalam Maranatha Bible Study Online ini. Bila setiap kami dimanapun kami berada pada malam hari ini, kami sungguh mau Tuhan diperlengkapi dengan pengajaran. Biarlah hati kami penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih hanya kepada Tuhan. Kami menyiapkan roh jiwa tubuh kami Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pengajaran ini dan berkati kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Katakan pujian ini dengan rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Hari-hari yang telah kulalui, kusaksikan betapa karya-Mu selalu nyata indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Kami kagum, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dalam dunia ini, ya Tuhan. Di dunia ini takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi dan harapan kami semua saudara dalam keadaan sehat dan tidak kurang apapun. Dan saudara, kami percaya bahwa semua kita semakin antusias, semakin belajar. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pernikahan bangsa Israel. Nah, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Pendeta Erik Unarto yang kalau sudah masih ingat dengan renungan harian Mana Surgawi. Nah, bahan ini saya dapat dari beliau dan kami terima kasih dan kemudian saya buat dalam PowerPoint ini. Nah, saudara sekalian, sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami berdoa supaya kami dapat menangkap, dapat mengerti
apa maksud Tuhan yang di dalam analogi atau di dalam perumpamaan yang engkau katakan dalam Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Biarlah kami dapat mencari Tuhan, dan kami tahu bagi kami yang mencari Tuhan, Tuhan pasti bukakan, dan kalau kami mencari Tuhan, kami pasti menemukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami mengerti tujuan hidup kami, dan kami mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Biarlah rencana Tuhan yang jadi dalam hidup kami, bukan rencana kami, bukan keinginan daging kami yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, saudara sekalian, kalau di antara saudara ada yang kurang sehat badan, kami berdoa supaya saudara mendapatkan kesembuhan, mendapatkan kelepasan dalam roh, jiwa, dan tubuh. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon kesembuhan ini, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara sekalian. Nah saudara sekalian, kita akan belajar hari ini nih, tentunya bukan satu sesi, tetapi kita akan belajar sampai 3 kali pertemuan. Tentunya kita dengan pelan-pelan. Nah pada hari ini kita belajar tentang pernikahan bangsa Israel. Tadi saya sudah katakan ini adalah sebuah analogi. Analogi artinya persamaan. Persamaan pernikahan bangsa Israel, persamaan dengan rencana Tuhan Bapa Surgawi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah saudara, di dalam Perjanjian Lama kalau sudah lihat, Tuhan memakai bangsa Israel sebagai contoh dan sebagai berkat, di mana semua bangsa dapat diselamatkan kalau kita melihat bangsa Israel ini. Nah saudara, itu sebabnya Israel mempunyai adat-adat, dan adat itu bukan mereka yang buat, tetapi Tuhan yang buat. Dan juga dengan perayaan-perayaan raya daripada bangsa Israel, itu bukan mereka yang buat, tetapi Tuhan melalui. Kalau sudah masih ingat itu dengan Musa, ya kan, dia katakan kamu buat perayaan Pondok Daud, kamu buat perayaan roti tidak beragi, Paskah dan sebagainya. Nah saudara semua, nanti kita kapan-kapan kita akan belajar arti daripada semua perayaan bangsa Israel. Tapi pada hari ini kita belajar dulu pernikahan bangsa Israel. Nah saudara sekalian, bangsa Israel kalau dalam pernikahan ada 6 langkah. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu yang dikatakan Sidukin. Apa artinya sidukin ini? Ini langkah pertama dalam untuk pernikahan mempelai laki-laki bangsa Israel. Nah saudara sekalian, langkah permulaan yaitu persiapan dari proses pernikahan, yaitu sebelum pertunangan resmi. Jadi saudara sekalian, ini sebelum pertunangan, jadi mencarikan jodoh oleh pihak laki-laki. Jadi pihak laki-laki yang mempunyai inisiatif untuk mencarikan jodoh bagi putranya. Nah, Bapa di surgalah, jadi ini artinya melambangkan ada persamaan bahwa Bapa kita yang ada di surga yang mengambil inisiatif untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang, yang ditawarkan untuk menjadi mempelai Kristus agar bisa diselamatkan. Jadi saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan itu dilambangkan, sekali lagi ini dilambangkan sebagai mempelai Kristus. Saudara jangan pikiran ngeres kalau begitu Yesusnya ini banyak istri, bukan, ya kan, bukan, apalagi dikatakan LGBT segala macam, bukan. Ini hanya melambangkan secara rohani bahwa semua anak Tuhan itu dilambangkan sebagai mempelai Kristus. Saudara harap mengerti, dan ini hanya melambangkan. Nah, kita masuk. Jadi Bapa yang di surga yang menetapkan jalan dan caranya.
Jadi cara untuk diselamatkan, Bapa di surga telah menetapkan jalannya dan caranya. Jadi bukan cara kita manusia untuk sampai ke surga, bukan. Tetapi Bapa yang mempunyai surga itu menetapkan jalan dan caranya. Maka saudara jangan heran, Bapak itu mengatakan bahwa hanya melalui Yesus saudara selamat. Jadi saudara kita bukan pikiran picik, bukan. Nah kita lihat gambar ini. Kalau engkau lihat gambar ini adalah sebuah gambar di mana yang duduk di situ itu adalah hambanya Abraham, Eliezer. Nanti kita lihat Eliezer ini sedang mencari jodoh untuk Ishak. Nah tentunya tidak semudah itu. Nah kita lihat ini nih. Nah Bapak yang memilih orang yang ditugaskan sebagai sakan. Tadi kan kita kata tadi kan si Dukin kan. Nah ini sakan ini adalah mak jomblang. Jadi Bapak di surga itu memilih siapa yang menjadi mak jomblang. Nah jadi kalau hari ini itu adalah bagian biro perjodohan itu kan nih. Nah tapi ini bukan biro, ini mak jomblang langsung. Jadi pribadi. Nah Abraham mengutus Eliezer, hambanya yang paling tua, yang dapat dipercayai untuk mencari apa? Mencarikan pasangan bagi Ishak. Jadi Abraham tidak mungkin berjalan mencari jodoh untuk anaknya, enggak. Jadi Abraham memakai mak jomblang yang hambanya yang paling tua, yang paling dipercayai untuk mencari pasangan bagi Ishak. Ishak ini adalah anaknya Abraham, anak satu-satunya Abraham sesuai dengan perjanjian. Abraham mendapatkan Ishak pada waktu umurnya 100 tahun. Nah sebelumnya memang Sarah istrinya itu ketakutan nanti nggak dapat keturunan. Maka disuruhlah Abraham mengambil budaknya. Lalu lahirlah yang namanya Ismail. Ismail Tuhan berkati, tetapi dia bukan anak perjanjian. Anak perjanjian adalah hanya Ishak. Bapak yang mengambil inisiatif. Jadi sekali lagi Bapak di surga yang mengambil inisiatif untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Itulah sebabnya saudara Alkitab mengatakan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mencari Tuhan, tidak ada. Semuanya telah kehilangan kemuliaan dan semuanya telah mencari kehendaknya sendiri. Jadi saya ulang lagi, manusia di muka bumi ini tidak ada satupun yang mencari Tuhan, tidak ada. Jadi kalau dia katakan aku mencari Tuhan, coba saudara koreksi dulu ke dalam. Tapi yang jelas, Bapa di surga mengambil inisiatif untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang di muka bumi ini. Lalu ditawarkan kepada mereka untuk menjadi mempelai Kristus. Nah, mau tidak kamu menjadi mempelai Kristus? Nah, itu dalam hanya dalam perumpamaan. Jadi itu bukan betul-betul mempelai jasmani, bukan. Nah, kalau sudah masih ingat dengan Lukas 15, ya kan ada wanita yang mempunyai 10 dirham emas, satu itu hilang. Nah lalu dia mencari ini nih, ya kan berarti begitu berharga dan bernilai. Kenapa? Sebab dirham yang hilang itu adalah, kalau sudah lihat dalam Lukas 15 ayat 8 dan 10, itu adalah ikat kepala beruntai 10 koin emas. Jadi kalau mereka sudah jadi pertunangan, maka pihak laki-laki memberikan mas kawin. Tetapi ini belum boleh hubungan badan satu dengan yang lain. Ini belum pertunangan, belum ini. Jadi saudara ini baru dalam perkenalan ini, dalam mak jomblang. Nah itu sebabnya wanita yang kehilangan dirham itu dia cemas, dia mencari dirham yang hilang itu. Nah, saudara sekalian, nah setelah di dalam yang pertama sidukin, yang kedua adalah ketubah.
Nah, ketubah ini janji tertulis. Jadi dibuatlahnya langkah kedua adalah ketubah. Ketubah artinya janji yang tertulis. Jadi ada sebuah janji bukan dengan mulut saja, gentleman agreement, enggak, bukan. Tetapi janji dengan tertulis. Kalau hanya janji ngomong, saudara, bisa dibatalkan, bisa disangkali, oh tidak ada ini kan. Nah, tetapi bangsa Israel kalau jadi saudara, mereka buat janji yang tertulis. Sekalipun pernikahan yang diatur oleh orang tua, laki-laki, dan sakhan, mak jomblang tadi, namun harus ada persetujuan dari pihak mempelai wanita. Jadi contoh begini, Eliezer melihat ada Rahel, nah ini bagus Rahel ini untuk dijadikan istri Ishak. Tentunya Eliezer menemui pihak wanita itu. Setuju apa enggak? Enggak bisa main comot, tidak bisa. Nah jadi saudara sekalian, Tuhan mengatakan kepada kita, kamu mau enggak menjadi mempelai laki-laki yaitu Kristus. Nah itu atas persetujuan kita, karena kita adalah pihak perempuan. Nah jadi adanya ikatan, adanya perjanjian. Sudah lihat, pihak laki-laki dan wanita masing-masing melakukan ritual. Nah ini ada ritual lagi yang namanya midway, itu mencelupkan ke dalam air yang melambangkan penyucian rohani. Begini, janji tadi itu yang namanya ketubah, mereka berdua nulis, dan nanti kita akan lihat disaksikan oleh Rabi. Nah ini kan setuju semua kan, pihak laki-laki setuju dan pihak perempuan setuju, lalu buatlah janji tertulis. Nah janji itu kalau kau lihat dalam gambar ini, itu kertas itu, ya kan janji tadi itu. Nah janji ini saudara mereka melakukan upacara, mencelupkan itu ke dalam air. Jadi dicelupkan dalam air, nah saudara yang melambangkan penyucian rohani. Eliezer memberikan perhiasan emas, perak, dan pakaian kebesaran kepada Ribka. Kemudian Eliezer juga memberikan kepada orang tuanya dan semua saudara daripada Ribka ini. Jadi Ribka ini saudara, saya tadi salah, bukan Rahel, Ribka. Ribka ini adalah untuk istrinya Ishak ini tadi. Nah jadi saudara, jadi pihak laki-laki memberikan perhiasan kepada keluarga Ribka. Nah kita lihat di sini. Nah lalu mereka berdua menandatangani ketubah itu, ya kan namanya ketubah dalam bangsa Israel, perjanjian tertulis, disaksikan oleh Rabi dan 2 saksi. Engkau bisa lihat itu dalam Kejadian 29 ayat 25, kita tidak buka. Nah seperti gambar ini kan, seperti gambar ini mereka disaksikan, lalu membuat satu upacara namanya ritual, ya kan, upacara keagamaan Yahudi, yaitu namanya midway tadi. Nah saudara, ini melambangkan apa ini? Ini ada persamaan pada hari ini, yaitu baptisan air. Jadi ketika saudara menerima Tuhan Yesus, ya ulang lagi, ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu saudara telah menempatkan dirimu sebagai mempelai perempuan atau mempelai wanita. Kalau saudara juga masih ingat, di dalam 16 doktrin Alkitab GCA, gereja itu dilambangkan, salah satu ini nih, gereja dilambangkan sebagai mempelai wanita atau mempelai perempuan. Nah itu adalah anak Tuhan atau gereja. Gereja itu maksud saya bukan gedung, bukan. Tetapi anak-anak Tuhan yang ditebus dosanya. Nah lalu setelah itu yang ketiga, lalu masuk pertunangan. Ya
erusin. Jadi memasuk langkah ketiga, erusin, petunangan. Nah, ini sebuah prosesi yang lebih dalam. Jadi saya ulang lagi. Yang pertama, mak jomblang itu mencari dulu. Yang kedua, lalu buat perjanjian tertulis. Yang ketiga, lalu mengadakan pertunangan. Makna pertunangan adalah memisahkan seorang untuk orang lain bagi suatu ikatan pernikahan. Nah, jadi saudara sekalian, ini sudah ada masuk lagi suatu ikatan perjanjian untuk pernikahan. Tetapi ini belum pernikahan, belum. Ini hanya baru pertunangan. Nah, ada barang-barang yang bernilai dipertukarkan. Jadi pihak laki-laki memberikan pada pihak perempuan biasanya cincin dan satu cawan anggur diminum bersama untuk memeteraikan sumpah erusin. Jadi saudara, yang pihak laki-laki, ya kan, pihak laki-laki tadi memberikan cincin, nah lalu satu cawan anggur untuk diminum bersama-sama. Nah saudara, ini analogi persamaan apa pada saat ini? Nah, nanti kita lihat ada persamaan apa. Sebelumnya saya akan bacakan dulu dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Saya ngambil dari terjemahan sederhana. Sebelum saya, ini Paulus, sebelum saya menyampaikan hal itu, perlu saya beritahukan bahwa Allah menghendaki saya untuk terus menjaga kalian dengan ketat supaya kalian tetap setia kepada Kristus. Karena Kristus menganggap seluruh kesatuan jemaat seperti calon istrinya. Jadi begini, Paulus mengatakan dia sebagai gembala, dia mempunyai kewajiban untuk menjaga ketat jemaat. Supaya jemaat ini tetap setia pada Yesus. Tentunya diajari kan, tentunya diberikan firman, tentunya ditegur, dinasihati, ya kan, diarahkan. Jadi saudara, supaya mereka itu setia, supaya mereka setia dan taat dan menganggap kesatuan jemaat sebagai calon istrinya Kristus. Tentunya istri ini sekali lagi bukan yang dalam kedagingan, tetapi ini adalah menggambarkan, ya kan, melambangkan. Saya lanjut ya. Jadi saya sudah mempertunangkan. Nah ini kan. Jadi kata Paulus, aku sudah mempertunangkan kalian dengan Kristus seperti perawan yang ditunangkan dengan calon istrinya. Jadi saya sebagai bapak yang menjaga anak gadisnya supaya tetap setia pada calon suaminya sampai pada hari pernikahannya. Saudara bisa lihat ini suatu ayat yang luar biasa dan ayat ini selalu memberkati kalau engkau baca dengan hati terbuka bahwa Tuhan menetapkan pemimpin jemaat atau gembala sidang atau pemimpin, ya kan, atau pemimpin yang lain, mungkin engkau guru sekolah minggu, engkau menjaga anak-anak sekolah minggu di bawahmu. Ya kan, kemudian engkau pemimpin kaum pria, engkau mempunyai tanggung jawab untuk memimpin bapak-bapak di bawah supaya mereka jangan hilang dan engkau sendiri jangan hilang. Nah saudara, karena kita dalam perjalanan baru dalam pertunangan, nanti kita akan masuk ke dalam pernikahan. Ya kan, nanti kita akan sampai, kemudian nanti rencana yang kekal dengan Tuhan itu, nanti kita akan lihat bagaimana rencana Tuhan yang begitu indah. Jadi saudara jangan engkau lihat hari ini aku COVID, ya kan, keadaan hari ini aku kecewa, keadaan hari ini aku tersinggung. Saudara, itu anak kecil yang sangat bodoh. Nah, saya masuk di sini, masa pertunangan sekitar 1-2 tahun. Apa artinya ini? Saudara tahu bahwa Yesus telah kembali ke surga kan? Ya kan? Nanti akan kita lihat kenapa Yesus kembali ke surga. Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat. Ya kan, Yohanes 14 ayat 6. Aku menyediakan tempat bagi kamu. Setelah tempat itu ada, aku akan jemput kamu.
Ingat, Yesus yang jemput, bukan mak jomblang, bukan. Ya kan, bukan mak jomblang yang jemput atau pengiring yang jemput. Enggak, aku kata Yesus jemput kamu. Artinya apa? Kalau kita dipanggil oleh Tuhan secara pribadi maupun dalam pengangkatan, Yesus yang jemput, bukan malaikat Tuhan, bukan. Kalau perjanjian lama, mereka yang mati atau meninggal dalam Tuhan, malaikat yang jemput. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus katakan dengan jelas, nanti kita akan lihat ayat-ayat itu. Aku akan jemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah saudara, akhirnya terjadilah pernikahan, ya kan tadi, dan seterusnya nanti kita akan lihat. Nah saudara, Yesus telah kembali ke surga sekitar 2000 tahun yang lalu. Artinya, Yesus telah kembali ke surga 2 tahun yang lalu. Ini ukuran Tuhan, 1 tahun sama dengan 1 hari, satu hari, ya kan sama dengan 1000 tahun. Nah jadi saudara, jadi Yesus telah kembali ke surga 2000 tahun yang lalu. Artinya apa ini? Artinya ini kita tidak lama lagi akan masuk kepada pernikahan. Masa pertunangan 1 tahun sampai 2 tahun. Tidak mungkin masa pertunangan 3 tahun. Apalagi pertunangan 4 tahun, 5 tahun, tidak mungkin. Jadi saudara, masa pertunangan bangsa Israel itu antara 1 tahun dan 2 tahun. Nah, kita sudah 2 tahun menurut kita nih, menurut ukuran bumi, ya kan sekitar 2 tahun atau hampir 2 tahun atau 2 tahun lewat, saya juga tidak tahu, tetapi ukuran Tuhan itu adalah 1 sampai 2 tahun. Itu ukuran Tuhan. Nah, mempelai wanita dinyatakan, sudah perhatikan baik-baik di sini, terlarang bagi semua pria lain. Ketika dalam masa pertunangan, si wanita itu dilarang main mata, mempunyai tunangan yang lain. Jangan ada cadangan. Oh ini calon pertunangan 1 gagal, nanti ada calon yang kedua. Kalau gagal, calon yang ketiga. Saudara, kita dalam Tuhan enggak ada main cadangan, ya kan, enggak ada, ya kan, 1 saja, enggak ada 1 gereja, nanti cadangan 2 gereja, cadangan 3 gereja, cadangan 1 suami, cadangan 2 suami. Saudara, kita dituntut untuk setia. Jadi sekali lagi, mempelai wanita dinyatakan terlarang bagi semua pria yang lain. Nah, itulah sebabnya saudara, kalau engkau lihat di dalam Alkitab, hidupku adalah siapa? Kristus. Jadi dikatakan bahwa hidupku adalah Kristus. Jadi hidupku bukan untuk mamon, hidupku bukan untuk ngejar uang, hidupku bukan untuk ngejar kedudukan, nama baik, aku mau jadi pemimpin, aku mau jadi penguasa. Cuma 1 saudara, hidupku adalah Kristus. Nah jadi saudara, ini adalah bahasanya mempelai perempuan. Ini adalah bahasanya ikrar, janji bagi anak Tuhan sebagai mempelai wanita Kristus. Lalu saya lihat lagi dalam firman BMIK, tujuan hidup saya hanyalah Kristus. Ini saya buka dalam beberapa terjemahan kan. Tujuan hidup saya hanyalah Kristus. Jadi tujuan, saudara perhatikan ini tujuan. Tujuan hidup saudara apa? Tujuan hidup saudara apa? Engkau hidup, tujuan hidupmu apa? Apa tujuan hidupmu? Apakah tujuan hidupmu hanya untuk berfoya-foya, melampiaskan nafsu? Apakah tujuan hidupmu untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya? Apakah tujuan hidup saudara adalah menjadi pemimpin, penguasa, penggede, ya kan? Yang penting aku menjadi penguasa dalam gereja, mau pemimpin dalam gereja, apakah itu? Kalau engkau mengerti tujuan hidup saya
hanyalah Kristus. Tidak ada yang lain, hanya Kristus. Kita lihat terjemahan firman Allah yang hidup, kesempatan melayani Tuhan. Kesempatan, jadi selama kita hidup adalah kesempatan melayani Kristus. Engkau selama ini melayani siapa? Ya kan, apakah engkau melayani dirimu sendiri? Apakah engkau melayani gereja? Ya kan, apa engkau melayani denominasi? Gereja aku ini hebat loh ini nih. Ngetop gereja aku ini penuh dengan pengurapan. Engkau melayani siapa? Kalau engkau melayani Kristus, tentunya hidupku adalah Kristus. Nah saudara, inilah masa pertunangan kita. Jadi saudara jangan kita main-mainkan. Lalu dalam terjemahan sederhana, hidup saudara dan saya memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Nah, tindakanmu, pelayananmu, perkataanmu, ya kan, perkataan ini nih, yang engkau ucapkan, yang engkau buat dalam sehari, memuliakan siapa? Apakah memuliakan Kristus? Apakah memuliakan diri sendiri? Kalau engkau suka tersinggung, oh tuh nyinggung aku, ini perasaan aku ini nih. Saya jawab, engkau memuliakan dirimu sendiri. Engkau memuliakan dirimu sendiri. Jadi tidak heran engkau mudah tersinggung, mudah marah, mudah ngambek. Kalau hidupku adalah Kristus, saudara, engkau sudah mati. Hanya Yesus yang hidup. Nah, kita lihat di sini. Mempelai pria menyerahkan cincin atau barang berharga lainnya sebagai niat untuk menikahinya. Jadi saudara, mempelai laki-laki itu bukan hanya ngomong itu. Nanti aku janji ya, mau nikah ya, janji kan. Saudara, kita bukan janji seperti itu. Janji hanya cuma satu wanita dan satu pria laki-laki. Sebab kamu telah dibeli. Apa? Kamu telah dibeli. Kamu telah dibeli. Kamu bukan akan dibeli. Kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara nangkep di sini. Kalau engkau sudah dibaptis dengan air, engkau sudah berjanji menjadi anak Tuhan. Nah saudara, baptisan air itu melambangkan kita membuat perjanjian tertulis, kan, bukan sekedar baptisan yuk, baptisan ini nih, ini upacara agama. Bukan, baptisan air itu bukan upacara agama, tetapi itu tindakan rohani. Sebab kamu telah dibeli, telah. Saudara tahu dibeli itu apa? Dibeli itu. Kita ini sudah dibeli, ya kan? Engkau sudah terhilang, musuhnya itu miliknya setan, miliknya Lucifer, dibeli oleh Tuhan Yesus. Artinya saudara, tubuhmu, rohmu itu milik Tuhan. Maka Tuhan dikatakan, pikulah kuk, karena kuk aku ringan dan tidak beban berat. Itu sebabnya saudara, kenapa hari ini manusia berbeban berat? Karena dia hidup dalam pergumulan. Ikut Tuhan atau ikut daging? Nah, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Bukan akan lunas, telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Nah, saya masuk lagi dalam Efesus 5, 25 dan 26 dalam terjemahan TSI. Hai suami. Apa kata firman Tuhan? Hai suami, hendaklah kamu mengasihi, mencintai istrimu sama seperti Kristus sudah mengasihi kita, bahkan sampai dia mempersembahkan dirinya sebagai korban demi semua jemaat. Jadi dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu. 26, supaya kita disucikan
dan menjadi miliknya yang istimewa. Kita ini milik Tuhan istimewa, amin. Juga kita disucikan, engkau disucikan melalui firman Tuhan. Jadi kita disucikan oleh firman Tuhan yang engkau baca tiap hari. Saudara, kita perlu disucikan oleh firman Tuhan setiap hari. Demikian juga dengan doa. Jadi saudara, kalau engkau katakan, aku ini orang Kristen, aku ini anak Tuhan. Baca Alkitab enggak ini tiap hari? Kita perlu dimandikan setiap hari oleh firman dan oleh Roh Kudus. Firman itu bagaikan air murni yang membersihkan kita. Bisa katakan amin. Saudara, firman Tuhan kadang-kadang datang sebagai madu, manis. Oh enak ya, khotbahnya enak, manis. Kadang-kadang firman Tuhan datang seperti palu. Sudah tahu palu itu? Jeledak ini karena. Nah kau kaget. Kadang-kadang firman Tuhan datang sebagai godam. Ya kan buah tadi karena keras tadi kan, karena keras kepala. Nah lalu engkau jangan marah atau tersinggung. Tuh nyinggung aku. Kalau engkau katakan engkau nyinggung aku, artinya dia tidak mau disucikan saudara dan dia bukan rendah hati. Nah saudara, kita masuk di sini Efesus 5:27, saya ambil dari TSI lagi. Karena itulah Kristus mati untuk kita. Kenapa Yesus mesti mati ini nih? Kenapa? Supaya kita dalam kesatuan jemaatnya dikhususkan bagi dirinya. Sebagaimana seorang pengantin laki-laki mengambil seorang pengantin perempuan sebagai istrinya. Nah, saudara, lihat di sini. Karena itu, Kristus telah mati untuk kita, supaya kita dalam kesatuan jemaat yang tadi dikhususkan bagi dirinya, sebagaimana seorang pengantin laki-laki mengambil seorang pengantin perempuan sebagai istrinya. Nah, lalu kita lanjut ya. Maksudnya adalah bahwa kita disucikan dan dimuliakan secara apa? Khusus untuk tinggal menetap bersama Dia tanpa dosa, tanpa kesalahan, tanpa noda atau apapun. Jadi artinya begini, seorang mempelai perempuan itu mesti kudus, tanpa celah, tanpa kerut. Saudara mau mengambil calon istrimu, tetapi calon istrimu sudah, ya sorry ya, tidak perawan lagi, atau sudah gonta-ganti dengan cowok, mau ambil itu sebagai istrimu. Saya percaya tidak mau itu. Ya, karena saudara kita masuk lagi di sini, coba kita lihat lagi. Nah, mas kawin dari mempelai pria adalah kematian Kristus. Jadi saudara, kematian Kristus. Jadi ada mas kawin. Jadi mas kawin pihak mempelai laki-laki adalah kematian Kristus. Lalu saudara, mempelai wanita harus memberikan hidupnya yang kudus. Jadi saudara bisa lihat di sini, ada timbal balik. Jadi yang laki-laki, ya kan sudah mengerti bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu telah mati. Yesus telah mati. Kalau engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya engkau mempunyai mas kawin. Nah, lalu kita setelah menerima mas kawin, lalu dosa kita diampuni, dosa kita disucikan, saudara, pihak perempuan mesti proaktif, yaitu kita ini mempelai wanita harus ini memberikan hidupnya yang kudus. Bisa katakan amin. Itu yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Nah, kita lanjut lagi sedikit. Matius 26, 27 dan 28, saya ambil dari terjemahan sederhana lagi.
Sesudah itu Yesus mengambil cawan berisi apa? Air anggur. Tadi sudah dikatakan di dalam pertunangan, pihak laki-laki memberikan mas kawin, lalu tunangan laki-laki dan tunangan wanita mengambil satu cawan, lalu mereka minum sama-sama. Nah ini saudara ada hubungannya dengan Matius 26. Jadi ini ada analogi atau persamaan bagaimana rencana Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya melalui Yesus. Lalu Yesus mengucapkan syukur kepada Allah dan mengambil dan sambil memberikannya kepada kami, dia berkata, kalian masing-masing silakan minum dari cawan ini. Jadi saudara, cawan itu satu. Ini kan ya satu cawan itu. Nah, ayat 28, inilah darahku. Jadi melambangkan darahku ketika kita mengambil penjaman kudus, ya kan, itu melambangkan darah Yesus yang akan ditumpahkan bagi banyak orang supaya dosa-dosa mereka diampuni. Darah dari kematianku, nah perhatikan di sini, darah dari kematianku kata Yesus menjadi apa? Tanda, menjadi tanda bahwa perjanjian yang baru antara Allah dan manusia sudah resmi. Sudah perhatikan di sini, darah dari kematianku kata Yesus menjadi apa? Tanda, bahwa perjanjian yang baru antara Allah dan manusia sudah resmi. Artinya tanda mas kawin dari pihak laki-laki adalah darah Yesus, kematian. Yesus mesti mati sebagai mas kawin pihak laki-laki. Dan kita menerima, lalu kita menerimanya, engkau dan saya mesti hidup kudus, benar, jangan hati ini cinta pada mamon, cinta pada dunia, cinta pada pelayanan, cinta pada yang lain. Kita hanya satu, memuliakan Tuhan, hidupku adalah Kristus. Nah Matius 26:9, yang ku katakan ini benar mulai sekarang. Aku tidak akan minum anggur seperti ini lagi. Sampai tiba saatnya kerajaan yang dijanjikan Bapakku sudah nyata. Dan pada saat itu aku akan minum air anggur baru bersama-sama dengan kalian. Sudah tahu ini artinya ini. Bahwa Yesus akan minum anggur bersama-sama dengan kita dalam kerajaannya. Kerajaannya apa tuh? Nanti kita akan lihat sebetulnya mulai dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi itu nanti akan kita lihat. Nah jadi saudara sekalian, sampai kerajaan baru itu datang. Nah demikian juga dengan Wahyu 19 ayat 9 juga ada saudara sekalian. Nah mempelai laki-laki yang saya tadi katakan mempersiapkan rumah. Jadi bukan pihak wanita yang mempersiapkan rumah. Nah yang tadi saya katakan tadi dalam Yohanes 14 ayat 2, ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Yesus telah kembali ke rumah Bapa 2000 tahun yang lalu. Dan Yesus telah menyediakan tempat. Jadi artinya kita ada rumah, jadi engkau tidak siapkan rumah dari sini, tidak usah. Karena itu rumah itu ada di surga. Surga itu bukan bahan jasmani. Dan, nah ini perhatikan ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, apa kata Yesus? Aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali, apa? Membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya saudara, hari ini nih kita masih dalam masa pertunangan. Pertanyaan saya, dalam masa pertunangan ini, apakah engkau rindu nanti kita kumpul sama-sama dengan mempelai laki-laki? Apakah engkau mempunyai kerinduan untuk kita sama-sama dengan
Yesus dalam umum Bapa sampai selama-lamanya? Nah, apakah engkau rindu ini? Apakah itu hanya sebuah angan-angan kosong atau sebuah kerinduan? Harapan kami adalah saudara adalah sebuah kerinduan yang engkau sangat antusias dan mau berada dengan Yesus selama-lamanya. Lalu saudara, tahapnya berikut adalah misuin pernikahan. Nah, pernikahan ini saudara kita akan lanjut minggu depan. Kita akan lanjut minggu depan tentang pernikahan. Karena ini cukup panjang saudara, kita tanggung ya kan. Biar minggu depan kita sambung lagi. Jadi saudara ingat, hari ini kita dalam masa-masa pertunangan. Ingin ketemu sama Tuhan, ingin ketemu sama mempelai laki-laki. Sementara menunggu mempelai laki-laki, saudara baca surat cinta mempelai laki-laki. Baca surat cintanya. Ya kan, lagi tunangan ini kan. Ya kan, kalau dulu kan pakai surat, apa tuh surat cinta. Kalau hari ini kan ada WA tadi kan nih, dalam apa HP-mu. Baca Alkitab. Baca Alkitab dah ini nih. Baca Alkitab dah dalam buku. Ya kan ini. Atau engkau baca Alkitab di HP-mu. Jadi saudara, kalau engkau memang sangat rindu ketemu jumpa sama Tuhan, tentunya kita akan ketemu di dalam Alkitab dulu. Kita ketemu dalam doa. Ya kan, kita bisa ketemu sama Tuhan di dalam doa. Bukankah itu satu indah? Nah, kalau engkau mempunyai satu tujuan seperti itu, saya percaya hidupmu penuh dengan kegairahan, hidupmu penuh dengan rendah hati, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Semakin merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, merendahkan semuanya. Karena tujuan hidupku adalah Kristus. Tujuan hidup aku adalah Kristus. Tujuan hidup aku adalah memuliakan Kristus. Bukan memuliakan denominasi gereja, bukan memuliakan pelayanan, bukan memuliakan nama baik, ya kan, bukan memuliakan ego kita, bukan, ya kan, bukan, tetapi kita memuliakan Kristus. Harap ini menjadi pengertian bagi saudara semua dan kita jalankan. Kita berdoa. Tuhan, kami terima kasih kalau dalam hari ini nih adalah masa-masa pertunangan, dan masa pertunangan tadi sudah dikatakan antara 1 sampai 2 tahun. Ini sudah mendekati atau sudah 2000 tahun atau lewat sedikit, kami kurang tahu, tetapi yang jelas kami sudah waktunya di mana Tuhan akan ada di awan-awan dan Tuhan akan memanggil kami ataupun secara pribadi. Itulah sebabnya Tuhan, biar kami dapat mempersiapkan diri kami, menjaga hidup kami, supaya kami jangan berdosa sebagai mempelai pengantin perempuan yang tidak cacat celah, tanpa kerut dan tanpa dosa. Kami mau mandi firman Tuhan, kami mau mandi dengan firman dan air dan roh setiap hari dengan firman Tuhan dan dengan doa kami, supaya kami terus dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, supaya kami sampai ke Kanaan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, bukan kedagingan kami yang memimpin, bukan perasaan kami yang memimpin, bukan pikiran kami yang memimpin, bukan rencana kami pribadi yang memimpin, tetapi pimpinlah kami, Roh Kudus dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami siapkan diri kami untuk minggu depan, untuk kami masuk dalam proses pernikahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya Kristus sebagai kepala kami, dan kami adalah anggota tubuhnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Amin saudara sekalian, sampai kita jumpa minggu depan dalam misuin pernikahan. Amin, Tuhan berkati, amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah mendengarkan pengajaran yang luar biasa pada malam hari ini. Bila pengajaran ini bukan sekedar kita dengar, tapi kita lakukan dan kita bagikan kepada banyak orang. Mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Katakan, kami kagum hormat akan Engkau Tuhan.